Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah Bahasa Indonesia. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang penyusunan paragraf yang baik. Ya, tentu saja Anda sudah sering menyusun sebuah karangan atau sebuah tulisan ya, dan selalu memiliki ya berbagai paragraf di dalam satu tulisan itu. Jadi sebuah wacana yang utuh itu tentu saja terdiri dari beberapa paragraf. Jadi ketika kita menulis sebuah karangan, menulis sebuah ya sebuah tulisan kita, baik itu berupa artikel misalnya ya untuk artikel di koran maupun berupa makalah Anda sebagai tugas Anda menjadi seorang mahasiswa ya, tentu saja Anda sering membuat sebuah paragraf. Saudara, Anda harus mampu menyusun paragraf dengan baik ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kalimat. Ya, kalimat yang kita pelajari yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif itu sendiri kalimat yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami oleh seorang pembaca ataupun ya seorang penyimak atau pendengar ya. Nah, sehingga apa yang kita tulis itu sebetulnya harus mampu dipahami baik itu oleh si pembaca, kemudian kalau dilisankan oleh si pendengarnya atau penyimak. Saudara, hari ini kita akan fokus belajar tentang menyusun paragraf yang baik. Oleh sebab itu, setelah perkuliahan ini selesai, saya sangat berharap Anda mampu untuk menyusun paragraf dengan baik ya, karena Anda selalu nanti akan membuat paragraf, termasuk dalam tugas mata kuliah Anda, tentu saja Anda akan sering membuat makalah dari dosen-dosennya ya. Oleh sebab itu, Anda harus mampu membuat paragraf yang baik. Tentu saja modal Anda sudah ada, yaitu Anda sudah mampu membuat kalimat efektif, sehingga nanti dalam sebuah paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat ya dalam satu paragraf, ada kalimat utamanya atau kalimat ini ya, kalimat utama, atau bisa jadi pikiran utamanya ya. Nah, atau pikiran pokok gitu. Nah, kemudian ada juga beberapa kalimat penjelas ataupun pikiran penjelasnya ya. Nah, itu di dalam sebuah paragraf. Jadi paragraf itu ada kumpulan dari beberapa kalimat yang memiliki satu kesatuan ide ya, yang tentu saja harus mudah dipahami oleh si pembacanya. Kalau itu adalah sebuah tulisan ya. Nah, saudara, baik, kita akan lihat tayangan berikut ya tentang paragraf ya. Nah, saudara, perlu saya ulangi bahwa dalam mata kuliah Bahasa Indonesia ini Anda memang harus menguasai penyusunan paragraf yang baik. Nah, oleh sebab itu akan kita tayangkan ini tayangan tentang paragraf yang baik itu ya. Nah, baik saudara, jadi dalam penyusunan paragraf yang baik itu tentu saja kita harus mengetahui dahulu apa itu paragraf ya, sehingga kita nanti mampu menyusun paragraf itu dengan baik. Saudara, paragraf itu sebetulnya merupakan seperangkat kalimat yang tersusun logis, sistematis, yang mengandung satu alur pikiran ya, yang relevan tentunya dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam karangan kita. Oleh sebab itu, ketika kita akan membuat paragraf, tentu saja di dalam sebuah paragraf itu terdiri atas kalimat-kalimat yang tentu saja kalimat tersebut tersusun secara logis dan sistematis ya, yang tentu saja juga
memiliki satu alur pikiran atau satu ide pokok ya. Nah, dan juga mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam karangan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan paragraf. Jadi paragraf itu sendiri sebetulnya merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang tentu saja memiliki satu kesatuan yang utuh dan padu, baik itu kepaduan bentuk maupun kepaduan makna, serta mengandung satu ide pokok. Jadi di dalam paragraf itu hanya boleh satu ide pokok ya, atau boleh satu kalimat topik, itu paragraf yang baik apabila kita mau menulis karangan ilmiah. Tapi kalau misalnya paragraf itu mengandung beberapa ide pokok, bukan berarti paragraf itu tidak baik ya kalau itu karya non ilmiah, seperti misalnya karangan deskripsi, karangan narasi. Nah, itu boleh memiliki beberapa ide pokok di dalam satu paragraf, bahkan semuanya mengandung kalimat topik. Nah, kalau paragraf yang baik dalam karya tulis ilmiah hanya boleh mengandung satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Ya, baik saudara. Dengan demikian juga bahwa paragraf itu adalah kumpulan kalimat yang terdiri atas satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas ataupun kalimat pengembang ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan paragraf itu sebetulnya. Nah, sekarang kita lihat syarat paragraf yang baik itu yang bagaimana tuh ya, yang harus kita kuasai. Syarat paragraf yang baik, saudara, yang pertama itu ia harus memiliki kepaduan bentuk gramatikal. Ini cohesion in form ya. Jadi kepaduan bentuk gramatikal ini bahwa kalimat-kalimat itu memiliki satu kesatuan yang utuh yang tak bisa dipisah-pisahkan satu sama lainnya. Kemudian memiliki kepaduan makna, ini coherence in meaning. Jadi ketika kita membaca, kita mudah memahami isi bacaannya. Orang lain yang membaca, orang lain pun mudah memahami isi bacaan dari paragraf tersebut. Nah, itu yang menyatakan bahwa paragraf itu memiliki kepaduan makna apabila ketika kita baca, kita mudah memahaminya. Apabila orang lain membacanya, mereka juga mudah memahami maknanya. Runtut, begitu ya. Dan ya sangat mudah untuk dipahami, begitu. Nah, kemudian saudara, kita bahas satu persatu ya, kepaduan bentuk gramatikal. Saudara, pada paragraf yang baik ini, kita membutuhkan kepaduan bentuk gramatikal, cohesion in form. Nah, untuk membuat paragraf kita itu menjadi padu bentuknya secara gramatikal, kita bisa menggunakan kata transisi, promina, ya repetisi, sinonimi, dan juga elipsasi. Nah, coba kita lihat bahwa sebetulnya saudara, kita membuat ataupun menyusun sebuah paragraf dengan menggunakan kata transisi, ini Anda bisa menggunakan ataupun ya menyusun paragraf itu dengan menggunakan konjungsi intrakalimat. Nah, konjungsi intrakalimat itu saudara seperti kata-kata dan, atau, yang, tetapi, sesudah ya, setelah, sebelum, dan seterusnya, seperti yang dibawa di tayangan ini ya, Anda bisa membacanya. Jadi seperti sehingga, apakah, atau, entah, titik, jangankan titik pun, titik ya, dan banyak lagi yang lainnya yang bisa Anda gunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam satu kalimat ya. Nah, jadi dalam unsur-unsur itu Anda bisa menghubungkan dengan menggunakan kata penghubung ataupun konjungsi intra kalimat ini ya. Baik, saudara, kemudian Anda juga bisa menggunakan ya konjungsi antar kalimat ini untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya di dalam sebuah paragraf yang baik itu. Anda bisa menggunakan konjungsi antar kalimat atau kata penghubung antar kalimat seperti kata-kata nih ya, biarpun demikian, koma, biarpun begitu, koma, meskipun demikian, koma, setelah itu, koma, selanjutnya, koma, misalnya ya. Namun, koma, dengan demikian, koma, oleh karena itu, koma, oleh sebab itu, koma, dan lain-lain bisa Anda gunakan. Ini untuk menghubungkan antar
antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya di dalam paragraf itu, sehingga paragraf itu menjadi padu betul, memiliki satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah-pisah ya. Oke, jelas ya? Baik, saudara, kita lanjutkan. Selanjutnya, coba Anda perhatikan contoh paragraf berikut ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat, saudara, ada ini ya, konjungsi yang kita gunakan, apakah itu kita menggunakan intra kalimat, konjungsi intra kalimat, ataupun konjungsi antar kalimat. Nah, di sini Anda lihat ya, ada kan? Nah, silakan saja Anda lihat. Ya, baik. Ini kan ada kata dan ya, ada kata dari, ada kata yang, dan sebagainya. Nah, ada kata sebagai akibatnya, koma, dengan demikian, koma. Nah, inilah sebetulnya, nah kalau seperti ini untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Misalnya kalimat-kalimat Anda hubungkan dengan konjungsi antara kalimat, misalnya dengan demikian, koma, dan seterusnya ya. Nah, tapi untuk menghubungkan ya unsur-unsur kalimat tadi, Anda bisa menggunakan kata dan ini misalnya ya. Seperti ini, mengelola proses penyelesaian diri dan berusaha memenuhi kebutuhan dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan, saudara, pronomina di dalam membuat paragraf kita itu menjadi paragraf yang baik tadi. Nah, seperti ini penggunaan pronomina. Jadi setelah Anda menggunakan kata ganti orang, Anda bisa menggunakan pronomina ini ya, kata ganti orangnya iya misalnya. Setelah Anda menggunakan nama orang, Anda bisa menggunakan kata ganti orang. Nah, misalnya untuk mengganti kata Sudarto, Anda bisa menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu iya misalnya ya. Nah, seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan penggunaan pronomina. Jadi kita tidak perlu lagi menyebut nama orang tersebut. Kalau sudah disebut di awal, cukup menggunakan kata ganti orang ketiga misalnya. Nah, kemudian saudara, penggunaan repetisi. Nah, repetisi itu sebetulnya termasuk pengulangan ya, baik itu pengulangan kata maupun pengulangan frase sebagai kunci pada paragraf itu biasanya dilakukan apabila tidak ada kata ganti benda dalam bahasa Indonesia. Jadi saudara, apabila tidak ada sepadanannya atau kata ganti benda dalam bahasa Indonesia, kita bisa mengulang bentuk yang sama ya, itu repetisi namanya. Nah, misalnya Kabupaten Serang di sini, contoh ini ya, itu bisa kita ulang kembali Kabupaten Serangnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian di sini kita ulang lagi ya. Jadi boleh Anda mengulang. Inilah yang maksud dengan repetisi. Jadi pengulangan baik kata ataupun frase ya sebagai kunci pada paragraf yang biasanya dilakukan apabila tidak ada kata ganti bendanya ya dalam bahasa Indonesia. Jelas ya? Baik. Saudara, selanjutnya penggunaan sinonimi. Nah, saudara, repetisi dan sinonimi itu sebetulnya sama-sama merupakan pengulangan ya. Namun kalau repetisi itu ada pengulangan bentuk, sedangkan sinonimi itu di sini adalah pengulangan makna gitu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi seperti ini contohnya, saudara, Anda tidak perlu lagi mengulangi kata-kata yang ada dalam ini, misalnya respon yang terjadi berupa rasa takut yang kuat serta tidak berdaya, sedangkan anak-anak akan berekspresi dengan perilaku yang kacau, itu kan berarti sama saja dengan trauma. Jadi Anda cukup mengulangkan kata trauma ini merupakan, ini trauma itu berarti respon yang terjadi berupa rasa takut yang kuat serta tidak berdaya itu ya. Nah, oleh sebab itu, inilah sebetulnya yang dimaksud dengan sinonimi ya. Nah, jadi sama maknanya trauma dengan respon yang terjadi berupa rasa takut yang kuat serta tidak berdaya ini. Baik, saudara, kita lanjutkan kemudian penggunaan elipsasi. Nah, elipsasi ini sebetulnya adalah kita itu melesatkan bagian kalimat tertentu yang sudah disebut dalam kalimat sebelumnya. Ini bagian, bukan bagaian ya. Bagian. Ya, baik, saudara.
disalah ketik ya, salah tulis ya. Ya, jadi ketika kita menghilangkan ataupun melesatkan kata-kata yang sebetulnya sudah disebut dalam kalimat sebelumnya, nah dan tidak mengubah makna apa yang kita sampaikan, kalimat-kalimat berikutnya itu tidak akan mengubah maknanya. Nah, ini boleh kita lesapkan. Seperti ini contohnya ya, begitu subuh berlalu, petani dengan kerbau dan bajaknya pergi menuju sawah dan ladangnya. Nah, saudara, jadi begitu subuh berlalunya tidak perlu lagi kita ini ya kita tulis di sini. Jadi para nelayan turun menarik jaring dari lautan dan luas dan seterusnya. Kemudian sementara itu penduduk dari strata sosial atas masih mendengkur di tempat tidur. Jadi kata ini kalimat begitu subuh berlalu misalnya, pembuat makanan, pedagang kaki lima, abang becak, semuanya membenahi peralatan menyongsong mentari datang. Nah, sementara itu penduduk dari strata sosial atas masih mendengkur di tempat tidur. Tidak perlu kita ulang semua ini ya. Jadi cukup kita tulis seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ada yang diresapkan. Yang diresapkan, yang pertama itu begitu subuh berlalu, ya. Kemudian sementara itu penduduk dari strata sosial atas masih mendengkur di tempat tidur. Nah, ini yang kita resapkan. Jadi di awal dan di akhir saja yang kita munculkan, ya. Baik, saudara, berikutnya kepaduan makna. Nah, kepaduan makna ini, saudara, coherence in meaning, ini harus memiliki kekokohan kalimat penjelas. Nah, berdasarkan fungsinya, sebetulnya kalimat yang membangun paragraf itu dapat kita klasifikasikan atas dua macam, yaitu kalimat topik ataupun kalimat pokok dan kalimat penjelas ya, ataupun kalimat pendukung. Nah itu, saudara, untuk kalimat topik ini sebetulnya memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci atau diuraikan lebih lanjut. Yang kedua merupakan kalimat yang dapat berdiri sendiri. Dan yang ketiga dapat dibentuk tanpa bantuan konjungsi ataupun frasa transisi. Ya. Nah, saudara, di sini kan ada kalimat penjelasnya di dalam sebuah paragraf itu. Nah, kalimat penjelas ini sebetulnya memiliki ciri yang pertama sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Ini dari segi arti ya. Yang kedua, arti kalimat ini baru jelas jika kita hubungkan dengan kalimat lain dalam paragraf itu. Kemudian yang ketiga, pembentukannya sering memerlukan konjungsi dan frasa transisi ya. Dan juga yang keempat, isinya itu tentu saja berupa rincian, contoh dan tambahan lain yang bisa saja bersifat menjelaskan atau mendukung kalimat topiknya. Nah itu. Jadi saudara, ini bisa Anda perhatikan kekokohan kalimat penjelas di sini ya. Nah ini sebetulnya kalimat-kalimat ini menjelaskan kalimat yang pertama, yaitu biji yang dipilih sebagai benih memiliki beberapa ciri. Inilah kalimat pertama ini sebetulnya kalimat topiknya ya. Kalimat topik ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas ini. Gitu. Nah, kemudian saudara, yang berikutnya adalah kelogisan urutan peristiwa, waktu, ruang, dan proses. Nah, seperti ini, saudara coba Anda perhatikan, ini tidak logis kan? Karena waktu, ruang, dan prosesnya ini tidak berurutan, peristiwanya tidak berurutan tahunnya. Nah, ini kan di awal tahun 1991, tiba-tiba ada tahun 80-an ya, seterusnya. Jadi harus berurutan. Nah, kemudian saudara, kita lihat fungsi dan jenis paragraf ya. Pada dasarnya fungsi paragraf itu sendiri untuk memudahkan pengertian dan pemahaman kita dengan cara memisahkan sebuah tema dari tema yang lainnya. Itu maksudnya di dalam sebuah paragraf itu juga memiliki tema ya, ataupun ide pokok. Jadi kita bisa memisahkan ide pokok paragraf yang satu dengan ide pokok paragraf yang lainnya. Ataupun topik ya, bisa jadi sebuah paragraf itu mengandung topik. Misalnya topiknya kita bisa membedakan topik yang satu dengan topik yang lainnya. Nah, jadi Anda bisa memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan normal juga. Adapun jenis paragraf itu, saudara, jika kita lihat dari letak kalimat topiknya, ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan campuran, yaitu deduktif induktif.
Nah, paragraf deduktif ini, saudara, paragraf yang kalimat topiknya terletak di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran atau deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak di awal dan di akhir paragraf. Namun, ya kalimat topiknya di dalam paragraf itu hanya satu, yaitu di awal paragraf ya. Sedangkan di akhir paragraf itu hanyalah sebagai penegasnya saja. Saudara, jika dilihat dari fungsinya dalam karangan, maka paragraf itu bisa kita bagi menjadi paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka ini untuk menyampaikan ya topik yang akan kita bahas pada bagian isi, dan kita menggiring si pembaca agar termotivasi, agar terpengaruh untuk membaca kelanjutan dari topik yang kita sajikan. Mereka akan ingin begitu membaca isinya ya. Sedangkan paragraf isi ini adalah hal yang kita bahas, apa yang sudah kita sampaikan pada paragraf pembuka tadi, kita bahas dalam paragraf isi secara detail. Sedangkan paragraf penutup ini merupakan simpulannya. Simpulan dari apa yang sudah kita bahas pada paragraf isi ya. Bisa berupa pernyataan kita, bisa berupa simpulan kita dengan menggunakan bahasa yang berbeda dari paragraf isi tadi, tetapi maksudnya sama. Baik, saudara, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya sangat berharap Anda bisa untuk menyusun paragraf dengan baik. Yang jelas, apabila Anda betul-betul memahami ya syarat-syarat dari paragraf yang baik tadi, yaitu harus memiliki kepaduan bentuk gramatikal dan juga kepaduan ya bentuk ininya ya, kepaduan maknanya ya, kepaduan makna. Jadi ada kepaduan bentuk gramatikal maksud saya, kepaduan bentuk gramatikal dan kepaduan makna ya. Nah, jadi orang lain akan mudah untuk memahami paragraf yang kita sampaikan. Saya kira cukup sekian untuk mendalami ya pemahaman Anda terhadap penyusunan paragraf yang baik ini. Silakan Anda buat sebuah rangkuman ya, dan Anda membuat paragraf-paragraf juga dengan menggunakan ide Anda sendiri ya. Kemudian Anda bisa juga membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan paragraf. Anda bisa membaca buku saya, yaitu buku keterampilan menulis ya, dan juga buku menulis karya ilmiah ada di toko buku Gramedia seluruh Indonesia. Ya, Anda juga bisa membuka internet, membaca hal yang berhubungan dengan pembahasan yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang penyusunan paragraf yang baik. Saya kira demikian, saudara. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya yakin Anda pasti bisa ya untuk membuat dan menyusun paragraf yang baik ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.